Melihat polisi sudah selesai berpatroli, tiba-tiba si anak berandal balas menyerang Suhyun. Dengan mudahnya ia membalas perlawanan. Baru ingin menghajar lebih, Cebum pun datang menahan Suhyun. Ia lalu menemui Osung di dalam untuk bertanya, sebenarnya rahasia apa yang Musok ketahui hingga membuatmu tunduk kepadanya? Osung yang masih menahan sakit pun menyuruhnya untuk pergi menjauh. Saat Cebu menceritakan kenapa bisa ada di sini, Suhyun memotong untuk bertanya, apakah Husok yang membuatmu koma? Kejadian tahun lalu saat Cebu jatuh, ternyata itu disebabkan oleh Husok. Semuanya memang benar. Osunglah yang menceritakan itu. Dia mengisi kekosongan pikiranku hingga membuatku bingung. Setelah itu, Chanmi pun pergi menghilang. Mendengar ceritamu, Suhyun semakin yakin kalau pelaku aslinya adalah Osung. Dia juga telah memanipulasi cerita. Dapat panggilan pesan dari nomor baru Chanmi, Suhyun bertanya posisinya saat ini. Kemudian mereka berdua berlari ke tempat Chanmi. Menemukan kejanggalan saat melihat fotonya bersama sang kakak, ini adalah tepat setahun lalu kami bertemu di Busan. Tapi itu adalah hari yang sama saat Cebum terjatuh. Jika perkataan Osung benar, Usok tidak mungkin di Busan. Artinya kamu telah dibohongi. Osung juga kemungkinan telah menjebak Usok sama sepertiku saat ini. Pulang dengan muka membiru, sang ayah marah lantaran Osung selalu terlibat masalah. Apa kamu terlibat dalam kasus kamar gelap si anak berandal? Dan juga insiden di bengkel mobil. 절대 아무 관계도 없어요. 관계 없다니까요. Bantahanmu itu mengatakan yang sebaliknya. Pihak polisi menemukan bukti penting terkait identitas pelaku di bengkel mobil. Artinya si pelaku asli adalah dirimu. Kaulah tersangka utamanya. Dan juga orang-orang sekitarmu yang membantu. Pikirkanlah situasimu sekarang. Jangan terlibat masalah apalagi menarik perhatian polisi. Ayah tidak bisa bantu lebih. Jika kau sendiri menutupi fakta asli, lalu apa kamu akan bertanggung jawab atas insiden bengkel mobil dan juga kasus Husok? Itu semua bukan aku pelakunya. Suhyunlah yang melakukan semuanya. Merasa malu karena telah berpamitan dan kembali secepat ini, Suhyun kini menyarankan untuk melaporkan kasus Husok pada polisi. Tapi Chanmi nggak mau Suhyun tertangkap terkait masalah anak berandal. Karena waktu itu sangat berharga. Kata dokter juga, kamu bisa terus seperti ini jika beruntung. Sambil menunjukkan gelang keberuntungannya, memegang tangan sambil mengatakan kalau saat ini jatah sialmu sudah habis. Jadi silahkan nikmati semua keberuntunganmu. Sepertinya benar kalau ini adalah awal keberuntungan Suhyun. Ia pun sambil tersenyum malu. Mereka berjalan dengan berpegang tangan hingga sentuhannya sampai ke dalam perasaan. Saat Chanmi pergi untuk mengambil tas yang tertinggal, tiba-tiba si anak berandal bersama komplotannya menghadang Suhyun dan memberinya setruman hingga Suhyun tak sadarkan diri. Lalu dibawa ke dalam mobil. Chanmi yang berniat menolongnya, dirinya justru didorong dan si anak berandal mengancam kalau kamu melaporkan ke polisi, Suhyun dipastikan sudah tidak bernyawa. Kemudian Chanmi pun mengabari Jebum perihal kondisi buruk saat ini. Sambil berpikir solusi terbaik, Jebum pun menghubungi seseorang. Di ruang gelap dengan tubuh terikat, si anak berandal mengancam untuk memberikan sentuhan dengan senjata. Tapi karena perintah Osungnya tidak memperbolehkan kita menyerang sampai esok pagi, jadi rasanya sedikit serangan saja hingga Suhyo terbaring tak berdaya. Ia hanya bisa melihat gelang keberuntungannya.
Di sisi lain, Cebu melihat kejadian dalam mimpi begitu tampak nyata. Teka-teki dalam ingatan pun mulai dipenuhi oleh fakta yang terjadi. Begitu pula pelaku yang mendorongnya dari atas. Ternyata dia adalah Osung. Esok paginya, Cebu mengabari kalau berhasil menemukan posisi Suhyun. Jadi, tunggu aku mengabarimu lagi. Masalah ini akan kuurusnya sendiri. Kamu tenang saja. Melihat taksi di depan sana kosong, Osung pun berniat memasukinya. Tetapi ada pria yang ingin menaikinya juga. Sempat adu mulut gak peduli dengan mereka berdua. Pria itu diam-diam menempeli sebuah alat pada tas Osung. Lalu ia mengalah mempersilahkan Osung untuk pergi duluan. Sampai di lokasi persembunyian, Osung pun secara brutal memberi sentuhan kepada Suhyun. Karena setelah ini, Osung mau mendengar semua fakta dari mulut Suhyun secara langsung. Jika kamu berbohong atau tidak sesuai dengan yang kuinginkan, maka tanggung sendiri akibatnya. Mengikuti lokasi yang sudah diberi, Jepun bersama gangster kelas kakap mendatangi Osung dengan membawa 2 kompi. Sedangkan Chanmi datang ke kantor polisi untuk melapor. Kalau kemarin ponsel sang kakak yang telah lama hilang tiba-tiba menghubungiku. Polisi pria pun datang mengabari kalau pelaku insiden bengkel mobil adalah Kidal. Chanmi melamun berpikir kalau pelakunya itu bukanlah Suhyun. Dan ia minta bantuan untuk mengetahui status nomor ponsel Wusok pada operator. Jika berhasil melacak lokasi nomor ponsel Wusok, berarti kita akan tahu siapa pelaku sebenarnya. Chanmi menduga kalau pelakunya adalah Osung. Jadi tolong bantu cari untuk memastikan kebenarannya. Apakah kamu pelaku yang menyerang si anak berandal di kamar gelap? Sepertinya kamu ini ingin berlagak jagoan melawan para berandal. Lalu, apakah kamu pelaku kasus dari Husok? Jika jawaban yang tidak ingin ku dengar keluar, maka senjata ini akan memberimu sentuhan. Husok adalah berandal sekolah, target sempurna bagi pahlawan sepertimu. Itu bukan aku yang melakukan, tapi kamulah pelakunya. Semakin emosilah diri Osung hingga ingin melukai Suhyun. Namun tiba-tiba datang sekelompok gangster kelas kakap menghajar para berandal. Dia adalah pria yang ditemui Osung di depan taksi. Alat pelacak yang berhasil ditempel menunjukkan kelasnya di atas para berandal. Lalu tuan muda pewaris perusahaan pun kini datang. Ia marah besar karena Osung telah membohongi mutarbalikkan fakta hingga mengarang cerita. Sambil mengencangkan cengkeraman tangan kirinya, tetapi Osung tidak mengerti apa yang diucapkan Jebum. Mereka pun menahan emosi Jebum dan beranjak pergi. Sebelum itu, Jebum diminta tanda tangan untuk bukti pembayaran. Namun, Suhyun melihat Jebum seperti dalam kondisi berbeda. Bahkan, ia salah mengeja namanya sendiri menjadi Jejun dengan tangan kirinya. Lalu diperbaiki menjadi benar dengan tangan kanannya. Membelikan makan untuk dibawa, Suhyun bercerita kalau ia merasa hubungan Osung dan Jebum ada yang aneh. Kabar dari operator pun menjelaskan kalau nomor Wusok masih aktif. Saat ia menghubungi Chanmi, lokasinya ada di sekitar taman. Kemudian ponselnya langsung dimatikan. Nanti akan kucari bukti rekaman CCTV. Si gadis pirang semakin kesal dengan Osung dan juga para berandal karena ia telah melukai Suhyun. Jadi pastikan sebelum kita serahkan kepada polisi, kita harus membalasnya lebih jauh. Beruntung Suhyun hanya mengalami luka kecil.
Itu semua berkat Jebum datang menolong. Kalau masalah penyakit Suhyun, keberuntungannya harus selalu berpihak padanya jika ingin tetap hidup. Tapi kondisinya juga bisa memburuk secara tiba-tiba. Ia bercerita kalau kemarin polisi datang menunjukkan rekaman CCTV saat menemui Sudhan dan juga ayahnya. Mungkin sekarang polisi sedang mengumpulkan bukti penting untuk menguatkan penangkapan. Kalau faktanya si gadis pirang adalah perantara jasa kejahatan balas dendam. Jika kami terbukti melakukan pembayaran, hukumannya akan berkali-kali lipat. Terlebih lagi, kasus insiden bengkel mobil telah memakan korban. Tidak ada cara lagi selain menghilang. Maka dari itu, aku memanggilmu ke sini karena aku akan pergi ke sebuah desa kecil malam ini. Jadi, jangan beritahu Suhyun dan jaga dia selama aku pergi. Memberi salam perpisahan, tiba-tiba datang polisi pria sok asik menebak masalah mereka berdua. Sang gadis pirang pun pergi dan Chanmi diberitahu kalau saat ponsel Wusok menelpon lokasinya tepat di tempat ini. Kalau begitu, cari alasan kenapa Osung menelponku di sini. Polisi pria pun menanyakan kepada pria pebasket. Ya memang benar kalau Osung adalah tim basket kami. Tapi belakangan ini ia tidak pernah datang. Setelah mendengar jawaban itu, sang polisi pun lanjut pergi. Osung pun mendatangi ruangan sang ayah mengatakan kalau selama ini dirinya menyukai Ji Hyun. Sang ayah pun marah besar melarang Osung. Walaupun dia bukan adik kandungmu, tetap saja itu dilarang. Kemudian Osung mengatakan tentang kasus Husok. Ji Hyun yang baru selesai les tambahan, dirinya disapa oleh Jebum. Ia mengajak Ji Hyun untuk berkeliling jalan sebentar. Hari ini, Chani sudah melapor ke kantor polisi supaya fokusnya tidak terbagi. Dan informasi Osung akan dicari oleh polisi. Aku juga mendengar kalau pelaku asli kasus bengkel mobil adalah Kidal. Mungkin namamu tidak akan dicurigai lagi oleh polisi. Pagi tadi juga, Suhyun merasa aneh saat menyadari Jebum pandai menggunakan tangan kiri, tapi juga terampil dengan tangan kanannya. Saat mereka bertengkar, Jebum bilang kalau telah dipermainkan oleh Osung. Tapi saat itu juga Suhyun melihat Osung memaki Jebum. Padahal selama ini ia selalu ramah kepada Jebum. Di sisi lain, Jebum mengajak Jihyun ke tempat gelap. Sempat berontak, tetapi ia mengatakan rahasia kalau tahu hubungan Osung dan juga Jihyun. Ia pun seketika terdiam heran. Makan mie bersama, Chani menebak kalau makan dengan kondisi tangan terluka pasti cukup menyiksa. Ia berpikir gimana cara sempurna menggunakan dua tangan. Tapi apakah orang dengan tangan kidal akan menendang dengan kaki kidal juga? Suhyun sebagai atlet bela diri pun mengiyakan asumsi Chanmi. Dan kemudian teringat kalau pelaku dari rekaman Sejin juga menendang dengan kaki kirinya. Setelah Osung datang, ternyata Ji Hyun diminta untuk jadi saksi pembicara mereka. Apa benar kau yang mendorongku tahun lalu? Osung adalah tipikal pria yang pandai berbohong tentang apapun, kapanpun jika ia mau. Sedangkan Jebum adalah pria yang hilang ingatan. Apakah karena aku melarang Osung menghentikan penindasan kepada Wusok sampai ingin mencelakaiku? Kemarin gak sengaja saat aku membuka ponsel Osung, aku melihat video kalian sedang berduaan. Kesal dengannya, Ji Hyun pun menampar dengan keras dan langsung pergi meninggalkan mereka. Jebung juga bertanya sejak kapan Osung tahu kalau ada pria lain dalam diri Jebung.
Itu ibumu yang mengatakannya. Kalau begitu, teka-teki sudah selesai dan pelaku asli yang mendorongku bukanlah Usok. Kini tinggal satu yang terpenting, menyapa Suhyun dan menanyakan kenapa Jebum bisa menggunakan dua tangan. Ia juga heran alasan kenapa tangan kirinya menulis nama Jejun dan kemudian diperbaiki menjadi Jebum oleh tangan kanannya. Chanmi pun teringat dengan rahasia Jebum yang kemarin ia ceritakan terkait kembarannya yang sudah tiada. Cerita panjang penuh dugaan, ternyata itulah alasan Jebum membenci Wusok. Sampai-sampai ia mendorongnya dari jendela. Mendatangi tempat les musik Sejin, Chanmi mengenalkan dirinya dan meminta alamat email karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Setelah mendapat balasan dari Sejin, Chanmi coba menguatkan hati untuk membuka video asli. Ternyata benar kalau pelakunya menggunakan kaki kiri. Berarti dia bukanlah Osung, orang yang kita curigai selama ini. Mentraktir Jaewoon sebagai ucapan terima kasih karena sudah menolong, Suhyun juga menceritakan kalau Chanmi telah melapor polisi karena ia butuh tim ahli untuk menganalisis bukti-bukti. Jepun pun salfok dengan ponsel Suhyun. Setelah selesai menikmati makanan, Suhyun pergi untuk mencuci tangan. Penglihatan cermin yang menunjukkan pergerakan Jebu mengambil ponsel, lalu ia pergi menuju kamar mandi untuk mematikan ponsel agar tidak bisa diketahui. Mencari ponselnya yang hilang, Jebu mengatakan kalau ia tidak sadar ada ponsel di meja. Kalau begitu, kita lapor saja kepada petugas di sini. Menatapnya dari kelakuan aneh Jebum. Suhyun pun menunggu Chanmi lewat sini karena ia ingin mengajaknya memilihkan ponsel baru. Pilihannya jatuh pada ponsel yang sangat mirip dengan ponselnya Wusok dulu. Berkunjung ke rumah Jebum, ia disambut baik bahkan diajak ke ruangannya. Karena saat ini para anak berandal itu menunggu Suhyun di depan rumahnya dan ia tidak ingin berkelahi. Jadi memilih pergi ke sini. Itu adalah keputusan yang tepat. Kamu tak perlu menghadapi para beranda seorang diri. Oh iya, aku akan ambilkan air dulu, jadi kamu tunggu sebentar. Di sisi lain, Chanmi membariskan ketiga ponsel ini kemudian memfoto dan menduga kalau Jebum adalah pelaku utamanya. Ia telah menemukan ponsel Wusok. Memperhatikan perpindahan tangan Jebum, tiba-tiba ia mengatakan kalau ada urusan mendesak, jadi harus segera pergi. Berkendara dengan cepat, kini Jebum sudah sampai di kandang kuda untuk mengecek ponsel Wusok. Tapi anehnya ponsel ini masih ada. Namun tiba-tiba Tuhyun muncul menatap penuh dugaan kepada Jebum.